Halo guys, kembali lagi bersama kami di channel Arafi, masih membahas seputar kasus Nikita Mirzani. Berita mengejutkan kembali datang dari sosok Miss Gosip teman-teman, di mana beliau akhirnya meminta maaf saat live TikTok bersama dengan para warganet lain dan ada saudara dari Nikita Mirzani, keluarga dari Nikita Mirzani dalam live tersebut, di mana Miss Gosip meminta maaf atas video-video yang telah ia buat dalam, mengkritik atau, memberikan pendapat-pendapat yang cukup menohok ya, tentang sosok Nikita Mirzani teman-teman. Lantas begini respon dari pihak keluarga Nikita Mirzani. Mari kita simak videonya. Lebihnya itu hak Anda, ya kan? Cepat datang ke Jakarta ya. Saya pengen tahu siapa yang nyuruh kamu ngomong kayak gitu. Ya, masalahnya Kak gini, aku jujur ya, sumpah demi Allah Subhanahu wa taala, aku berani gitu, karena nggak ada yang nyuruh aku. Terus yang kamu buat makan-makan itu kamu ngomongin Niki itu siapa yang nyuruh? Udah. Yang ada makan-makan. Biarin Pak Lintang dulu kita yang kasih ngomong. Biarkan dulu aku ngomong biarkan sama keluarganya Nikita dulu. Nggak usah. Biarkan keluarga Nikita dulu yang Mute berbicara. dulu, mute. Di mute Biar dulu keluarga biar Nikita Lintang dulu yang ngomong sama berbicara, Miss kita tidak Gosip. punya hak. Mute, Ya, mute. biarkan keluarganya dulu. Oke. Ya, Ya Kak. saya sangat mengapresiasi kamu ngomong meminta maaf. Bagus itu. Udah ada apa ya? Udah ada kemajuan dari segi pemikiran lah. Cuman masalah dimaafkan atau enggaknya ya sudah ya. Gimana lagi? Karena apa yang kamu omongin itu jujur loh, ibu saya udah nggak ada dari kapan tahu. Terus begitu ceritanya diomonginnya, siapa yang nggak sakit hati? Maksudnya, toh ya mikir lah gitu. Kalau mau nyerang, silakan nyerang, tapi nggak usah bawa yang udah Benar. nggak ada gitu loh. Terus pembelaanmu apa? Kayak gini Miss Gosip. Nggak ada pembelaanku. Nggak gini, minta maaf kembali lagi. Sekarang nih kebenaran yang kemarin kan di Mak Elsa kan nggak ada keluarganya langsung. Nih, lu minta maaf ya. Kalau bagaimanapun dengan Kak Lintang ini, ya. Coba Ya, sekarang, ya. 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 Nah, saya ya Miss Gosip hari ini minta maaf kepada keluarganya Nikita Mirzani, termasuk ya Kak Lintang ya, atas konten saya yang apa namanya, bentar, kayak mana ya konsepnya gini. Saya Miss Gosip meminta maaf kepada keluarga besar Nikita Mirzani karena telah membuat konten tentang perkara ibu, telah menghina ibundanya Nikita Mirzani. Itu saya anggap itu sangat fatal. Mohon dimaafkan, itu aja. Oke. Iya, terima kasih sudah meminta maaf. Udah, Seperti Kak. itu. Saya juga manusia. Wayahnya saya juga pasti maafin, Iya. tapi saya nggak bakal lupa. Maksud saya tadi Benar, saya ngomong betul, pembelaan betul. kamu gimana itu saat kamu bikin konten itu, apa yang ada di pikiran kamu? Kamu tahu kan bilang konten itu fatal, berbahaya, segala macam. Kenapa masih di-up? Ya, waktu saya buat konten itu saya tidak berpikir banyak ya Kak, karena mama apa yang saya lihat, apa yang saya searching itu dapat gitu. Ya saya up, kapan saya ngehnya gitu. Ketika viral itu baru saya ngehnya. Oh iya ya, ternyata ini nggak bisa gitu. Dan bahkan pengikut saya kan mengatakan Miss Gosip harusnya tidak seperti ini gitu. Oh iya ya, nah gitu. Di awal memang saya udah mengakui kalau itu memang udah salah gitu. Ya udah, nah mau saya take down pun udah keburu di apa nih, record kan, udah ya udahlah, biarlah gitu. Miss Gosip. Harus Iya. kalau mulai pemikirannya udah muncul ya dari situ ya, kalau udah salah ya di akunmu di take down dong. Masalah di akun yang lain di tag nggak di take down apa segala Udah macam itu saya urusan take orang. down, udah saya take down. Iya, Iya. udah saya take down Iya, Kak Lintang. saya males lah kalau ngomong di live doang. Saya nggak suka ngomong terlalu live, banyak bacot di live juga. Mending katanya kan kamu Iya, mau datang benar. ke persidangan kan? Ya silahkan lah kalau mau ngomong. Iya. Kalau datang ke Iya. persidangan nanti Ketemu langsung sama Kak saya Lintang. datang kok Iya. sidang. Kemarin juga sebetulnya kamu mau nyerang kakak saya, mau nyerang saya atau gimana? Saya nggak peduli. Saya nggak Tapi mau orang yang nyerang udah kakak. nggak ada loh, diserang loh. Kata siapa nggak mau nyerang kakak dari kemarin bikin konten itu mulu kok. Saya ini gini, Kak Lintang gini, intinya saya sebenarnya gini, saya sebenarnya
enggak sebenci itu kepada Nikita Mirzani ya Kak ya. Saya tidak Lalu, membenci sebrutal lah misalnya kepada Nikita Mirzani. Saya tidak membenci. Tapi dalam case ini saya rasa Nikita Mirzani salah. Itu makanya saya up lah pendapat saya gitu. Di awal memang saya secara kita fans ya Kak. Saya memang fans. Saya suka melihat Nikita Mirzani, apalagi dia belak-belakan mengungkapkan sesuatu, suka. Bahkan ketika dia bersengketa dengan apa itu si Herlin ya, Kak Herlin yang itu saya lah sedih sekali Nikita Mirzani kok bisa dihina oleh Kak Herlin gitu. Nah, hari ini saya ingin meluruskan tentang pernyataan saya meminta maaf kepada keluarga besarnya Nikita Mirzani. Itu benar adanya dan itu pure dari hati saya. Memang niat dari hati saya. Ya, tapi bukan berarti saya ingin menjadi bagian dari kalian. Bukan seperti itu konsepnya sayang. Yang mindset kalian ini salah. Saya ingin bersilaturahmi dengan kalian karena saya berpikir berbeda pendapat itu biasa, tapi menjalin silaturahmi itu adalah hal yang luar biasa. Karena menurut saya case ini sudah berakhir, untuk apa lagi adanya keributan? Ternyata malah kalian sendiri yang ribut. Jangan merekomendasikan saya. Berkali-kali saya katakan jangan merekomendasikan saya untuk menjadi bagian daripada kalian, karena dalam case ini kita tidak sependapat ya. Dalam case ini kita tidak sependapat. Karena menurut saya dalam case ini Nikita Mirzani memang pure bersalah. Itu pendapat saya ya. Jadi janganlah kalian ribut. Apa yang kalian peributkan? Wow itu kah Miss Gosip? Wadidaw. Sehingga harus kalian ributkan? Tidak perlu sayang. Begitu juga untuk teman-teman saya. Jangan kalian peributkan hal yang sepele seperti itu ya. Menurut saya sepele karena saya ya masuk room orang lain, saya ingin menjalin silaturahmi, itu biasa saja. Bahkan saya juga melihat kalian masuk room orang lain, itu biasa-biasa saja menurut saya. Ya, tapi ketika saya masuk room orang lain, kenapa heboh? Jangan heboh sayang, karena saya tetap pada pendapat saya tetap berdiri di kaki saya sendiri tanpa arahan orang lain. Bahkan kita dipertemukan ini dalam algoritma ya, kita dipertemukan ini dalam algoritma, bukan dalam satu ruangan ataupun dalam satu dalang. Tidak, karena memang saya tidak didalangi, kalian mungkin tidak didalangi ya. Itu saja untuk hari ini. Waduh meledak enggak tuh? Wadidaw. Luruskan tentang pernyataan saya meminta maaf kepada keluarga besarnya Nikita Mirzani. Monyet. Mentang-mentang sebentar lagi sidang Amin Nikita Mirzani selesai langsung buat permintaan maaf. Kenapa? Situ takut. Monyet. Kemarin semangat sekali ngejelekin Amin Nikita Mirzani, ngata-ngatain Amin Nikita Mirzani, kok sekarang klarifikasi. Dan juga yang menjadikan kamu bagian dari tim Amin Nikita Mirzani siapa, monyet? Kita nggak menerima, monyet. Saya malam ini khusus membahas satu postulat hukum yang menurut saya perlu diluruskan karena sudah terlalu jauh ngaurnya gitu. Dianggap ini postulat yang benar. Bunyinya begini: res judicata pro veritate accipitur. Putusan hakim harus diterima. Ini asas hukum pidana, postulat hukum khusus untuk hukum pidana. Akan tetapi di Indonesia hanya diketahui satu saja: res judicata pro veritate habetur. Ini sebenarnya asas dalam konstruksi hukum pidana. Putusan hakim harus dianggap benar itu dalam property rights, ya, hak kepemilikan barang. Jadi hukum perdata dipisahkan dia, hukum perdata dan pidana. Namun di Indonesia dicampur, tidak menjadi persoalan. Ada yang lebih substansi dari itu sebenarnya. Jadi begini, res judicata pro veritate accipitur e habetur itu, saya campur ya.
putusan hakim harus diterima dan dianggap benar itu pada dasarnya mengingatkan seluruh sarjana hukum di dunia ini, khususnya hakim, pengacara. Ya, artinya begini sebenarnya, artinya putusan hakim harus ditolak. Putusan hakim harus dianggap lahir dari satu penipuan. Putusan hakim harus dianggap lahir dari satu manipulasi hakim. Putusan hakim harus dianggap lahir dari satu proses buruk antara polisi, jaksa, dan hakim. Manipulasi penegakan hukum. Sebenarnya itu Pak, mafia hukum itu. Saya ceritakan sejarahnya ya. Ada satu disertasi. Ditulis di Leiden. Tahun 1670-an. 70 kalau nggak salah. Penulisnya namanya J. Thierry de Baye. Judulnya Res Judicata Dissertatio Res Judicata Pro Veritate Accipitur. Kalau di situ dibahas, perché Res Judicata Pro Veritate Accipitur? Perché Res Judicata Pro Veritate Habetur? Perché? Kenapa? Why? Warum? Darum? Gitu. Kenapa? Jadi asas ini sebenarnya cerita tentang dulu saat Raja Dionisio, the Great Dionisio itu memimpin, dalam hukum Romawi itu dipisahkan diatur antara kaum plebian, orang-orang miskin, ya, dilarang untuk menikah dengan orang-orang kaya. Bahkan di Inggris itu, orang miskin dilarang untuk membaca kitab suci yang berbahasa Inggris kalau dia tidak keturunan raja atau darah biru. Saking buruknya begitu. Dulu ada satu cewek, simbolnya itu perempuan, Corneliae, kaum plebeian, saling jatuh cinta dengan seorang laki-laki yang kaya raya, darah biru. Namun tidak disepakati oleh keluarganya karena dia kaum plebeian. Corneliae membeli cincin kawin dia beli. Karena tidak disetujui, maka disuruhlah oleh keluarga si kaya itu polisi menangkapnya. Dituduhlah dia mencuri cincin. Padahal cincinnya itu dia beli. Dituduh Corneliae mencuri cincin yang dia beli sendiri. Lalu dia ditangkap. Dipaksa untuk memberikan keterangan. Jadi zaman dulu di Romawi, di Eropa, kenapa sih, nah, pertanyaannya, sebelum saya masuk lagi, saya melebar sedikit. Kenapa dulu Prancis, Jerman, Belanda, dan seterusnya Eropa, itu dataran Eropa, menggunakan bahasa Latin? Kenapa? Satu-satunya jawaban, ini perihal kekuasaan politik. Seluruh pengadilan itu menggunakan bahasa Latin. Mau di Inggris, di Jerman, di Belanda, Prancis, menggunakan bahasa Latin. Karena faktor politik kekuasaan Romawi dulu. Jadi, tak ada alasan lain. Ada saya literaturnya itu. Nah, saya kembali ya. Ditangkaplah Corneliae, dipaksalah diambil keterangannya. Zaman dulu itu dipaksa diambil keterangan untuk mengakui. Sekalipun nggak benar akuin. Gitu. Di Indonesia apakah begitu? Kalau Anda masih banyak kita temukan, memang penegakan hukum di Indonesia ini ya sama kayak tahun 1600-an. Gak usah heran kita kalau rusak. Ya, dipaksa orang. Makanya banyak orang tersangka itu ketika dibawa ke pengadilan, dia merubah BAP-nya. Kenapa? Karena dia dipaksa. Dia tidak merasa nyaman. Sehingga ketika dia merasa nyaman di pengadilan itu, dia cabut kembali. Bukan kepada pelapor ya. Pelapor itu jarang, harusnya dia konsisten. Kalau ada pelapor yang merubah keterangan di BAP-nya, saat di pengadilan dia menjadi saksi pelapor, dia rubah, itu dipertanyakan itu sebenarnya. Secara kriminolog. Jangan-jangan itu penipu gitu loh. Ya, dia tipu untuk melaporkan, memenjarakan orang. Gitu. Nah, saya kembali.
Dipaksa Corneliae. Akhirnya karena polisi punya kekuasaan, jaksa punya kekuasaan menuntut, hakim punya kewenangan untuk memutus. Maka kata hakim, res judicata pro veritate accipitur. Tak jadi Corneliae menikah dengan laki-lakinya. Jadi dari konsep itulah lahir banding, kasasi, bahkan PK. Itu tuntutan, res judicata itu tuntutan kepada pengacara, bahkan jaksa, bahkan hakim untuk tidak melakukan penipuan dalam penegakan hukum. Pengacara dituntut untuk tidak percaya kepada putusan hakim. Itu maknanya sebenarnya. Sehingga ada banding. Bahkan dijadikan undang-undang. Namun di Indonesia ini, ya mungkin, makanya saya luruskan, banyak saya dengar profesor, asal bunyi. Ada mantan hakim agung saya dengar begitu. Oh, res judicata pro veritate habetur katanya. Putusan hakim harus dianggap benar. Porke? Padahal keyakinan hakim itu, conviction angtim, ya, atau negatif, wetelef bevis itu pembuktian negatif itu. Keyakinan hakim itu lahir dari Romawi juga. Dari Romawi Caesar Beccaria yang menjabarkan dalam De Deliti e della Pene. De Deliti e della Pene. Lalu dibawa ke Prancis, diambil oleh Torre 1791. Keyakinan hakim itu harus dapat diterima oleh seluruh orang waras yang khususnya memahami hukum. Harus dapat diterima orang waras. Indonesia keyakinan hakim kadang-kadang nggak dapat diterima akal waras. Kita menerimanya itu dengan akal nggak waras. Suka-suka hakimnya. Jadi saya buka ini, saya ceritakan ini untuk sampai di Indonesia ini. Ya, gitu. Saya agak kesel karena banyak narasi yang ngawur-ngawur sudah. Putusan hakim harus tidak diterima secara akal waras. Karena harus diduga dia lahir dari penipuan kebodohan hakim. Suka-suka hakim. Gitu. Makanya keyakinan hakim itu hanyalah probabilitas kepastian hukum selama catatannya dapat diterima akal waras. Kata Ture merujuk kepada Caesar Beccaria. Jadi res judicata pro veritate accipitur, putusan hakim harus dianggap lahir dari manipulasi mafia penegakan hukum. Undang-undang advokat itu salah satu semangat besar lahirnya undang-undang advokat itu karena banyaknya mafia penegakan hukum di Indonesia. Kata siapa? Kata almarhum Andan Buyung Nasution. Waktu saya ketemu dengan dia di Bogor sebelum meninggal, itu dia sampaikan. Sehingga dulu dia dikejar-kejar. Terima kasih, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.